Halo Scorpio, ini adalah bacaan update untukmu. Ini sifatnya timeless, tidak ada batasan waktu. Tetapi ini ada general reading, artinya tidak bisa cocok untuk semua Scorpio ya. Kalau kamu nggak cocok di reading ini, cek readingan untuk zodiak moon, rising Venus kamu ya. Kalau belum tahu zodiak moon, rising Venus kamu apa, silahkan ada linknya di description box. Oke, Scorpio, apa pesan buat Scorpio ya? Pesan untuk Scorpio. Pesan untuk Scorpio. Pesan untuk Scorpio. Ada Three of Winter. Ada yang sedih ya? Ada yang lagi sedih teman-teman Scorpio. Ada yang lagi patah hati ya. Oke, it's okay. Itu adalah bagian dari hidup ya. It's not big deal. Gak perlu ditanggapi terlalu serius ya. Karena itu adalah bagian dari hidup ya teman-teman. Ada full moon in Sagittarius dan full moon in Pisces. Kamu dapat 2 full moon ya, Pisces dan Sagittarius. Oke, full moon adalah tentang sesuatu yang komplit, sesuatu yang selesai siklus hasil gitu ya. Kalau mungkin yang kemarin kamu masih mengusahakan sesuatu, maka ini kamu udah dapat hasilnya seperti itu ya. Tapi ini full moon juga saatnya untuk memaafkan memaafkan dan saat bersyukur ya teman-teman. Kemarin sudah ada yang protes, disuruh memetik pelajarannya ya. Semua orang itu, bahkan saya sendiri juga mesti memetik pelajarannya ya teman-teman. Stop menyalahkan orang lain ya. Kalau kamu tanya, terus dia itu suka menyakiti orang, dia itu korupsi, mencuri, nah kapan dia itu kok nggak ada balasannya ya? Ya itu cuma masalah waktu sebenarnya ya. Kalau kamu bertanya seperti itu, rasanya seperti kita meragukan kemurahan Tuhan ya. Jadi semua itu akan dapat ganjarannya. Maaf. Semua akan dapat ganjarannya teman-teman, dan bukan kita yang berhak untuk menghakimi atau bukan kita yang berhak untuk menghukum mereka ya. Kalau memang kita masih dealing dengan orang-orang seperti itu, cek apakah kita masih punya kualitas yang sama dengan mereka ya. Karena sebenarnya ya teman-teman, siapapun, orang macam apapun yang kita tarik dalam hidup kita, itu sebenarnya kita sendiri yang menariknya. Orang yang datang ke kita itu kualitasnya seperti apa, itu kita sendiri yang menariknya teman-teman. So berhenti, mari kita sama-sama belajar untuk berhenti menyalahkan orang lain ya.
Orang lain itu datang ke dalam hidup kita itu hanya sebagai sarana. Sarana untuk apa? Untuk kita bertumbuh, untuk kita belajar. Itulah sebenarnya tugas kita di dunia. Kalau kita masih denial atau konsep ini masih susah buat kamu ya. Kalau konsep ini masih susah buat kamu, silakan kamu tinggalkan video ini sekarang, karena mungkin kamu belum siap untuk ini. Tapi kalau mereka yang mau belajar, pasti hidupnya akan mengalami perubahan ya. Cek apakah kita masih ketemu dan muter-muter dengan orang yang sama, dengan masalah yang sama. Orangnya beda tapi wataknya sama, sama-sama nipu-nipu terus ya, sama-sama nyakitin terus gitu. Apakah yang datang ke kita itu semuanya selalu kesialan, lebih banyak kesialan atau keberuntungan ya? Kalau kamu mempertanyakan gitu ya, kapan mereka dapat karma ya? Kenapa kita tidak mempertanyakan karma seperti apa yang sudah kita tanam? Karma seperti apa yang sudah kita tanam sampai kita didatengin orang-orang yang seperti itu, ya kan? Karena semua yang datang ke kita dan siapapun dan apapun yang kita dapat itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita tanam. Sekali lagi, sampai sini kalau kamu tidak nyaman dengan konsep ini, silahkan tinggalkan videonya sekarang ya. Dan karena ini untuk kita belajar ya, kamu tidak perlu, kalau kamu tidak setuju, kamu tidak perlu marah-marah di kolom komentar ya. Karena siapapun yang saya mulai aware dengan tidak semua sih, hanya sedikit sekali orang, sedikit sekali, karena banyak subscriber di channel ini yang baik-baik banget ya, baik-baik banget, orang yang sabar, orang yang mau belajar, dan saya senang sekali. Tapi ada juga beberapa orang yang mereka komen dan menyerang dan menyalahkan. Oke. Kalau komennya sudah terlalu keras, saya akan dengan tegas akan report ya. Saya akan report komen itu ya. Apalagi kalau sudah bernada kekerasan ya teman-teman. Jadi ini untuk kita belajar bersama gitu, untuk belajar supaya kita berkomentar sesuai dengan pedoman komunitas ya. Kalau Anda tidak setuju atau tidak nyaman dengan pembacaan saya, silahkan leave ya, silahkan tinggalkan video ini. Oke? Dan tidak perlu menantang berdebat. Aku gak akan ladenin orang yang nantang berdebat, karena tidak ada gunanya ya. Itu akan wasting time, wasting energy ya. Akan lebih baik kita fokus pada memang mereka yang bersedia menerima pesannya. Kalau nggak bersedia ya udah. Bukan berarti juga Anda jelek, saya baik, atau sebaliknya Anda baik, saya jelek. Nggak. Mungkin memang bukan di sini Anda mendapatkan apa yang Anda mau ya. Karena kadang-kadang orang itu mencari readingan ya, itu hanya untuk memuaskan atau mengklarifikasi ego mereka. Jadi kalau ada readingan yang gak sesuai dengan maunya mereka, mereka akan menyerang kita. So, masih ada orang seperti itu, but itu gak banyak, cuma sedikit sekali yang mampir ke sini. Karena aku seneng kalian semua yang subscribe dan nonton video aku, sudah banyak. Kalian adalah orang-orang baik yang bersedia memetik pelajaran dari kehidupan, dan itu aku sangat menghargainya ya teman-teman. Oke, ini hanya suatu selingan dan untuk kita belajar bersama ya. Full moon di Sagittarius, lihatlah gambaran besarnya. Oke, gambaran besarnya, dan ini ada full moon di Pisces. Ada, kamu diminta untuk menyeimbangkan spiritualitas dan kepraktisan, practicality ya.
Ya, mari kita lihat dulu tarotmu apa. Oke, kamu dapat The Dreamer, King of Summer atau King of Cups ini ya. King of Autumn atau King of Pentacles. Kamu dapat 2 king ya. The King of Pentacles ya, orang yang compassionate ya. Welas asih, karismatik ya. Ini biasanya orang yang sukses secara materi ya. Dan juga ada King of Summer atau King of Cups, adalah orang yang hatinya hangat ya, warm hearted. Orang yang hangat, orang yang setia dan mencintai. Oke. Ini court card ya. Kalau court card dikaitkan dengan zodiak ini adalah King of Cup adalah si Scorpio dan King of Pentacles adalah Taurus. Tadi kita dapat apa? Oke. Taurus, Scorpio, Sagittarius, Pisces. Dan ada si energinya winter juga, energi winter, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ya. Itu mungkin adalah zodiak moon rising Venus kamu atau zodiak orang-orang yang saat ini berada di sekitaran kamu yang mempengaruhi kehidupan kamu saat ini. Aku baca dulu di buku panduannya ya. Look at the big picture, full moon di Sagittarius. Di sini dikatakan apakah kamu saat ini terlalu banyak detail ya. Jadi yang kamu lihat dalam situasi kamu saat ini atau apapun masalah atau tantangan kamu saat ini tuh kamu ngelihatnya terlalu banyak detail ya. Terlalu banyak mungkin hal remeh yang kecil-kecil gitu ya, tapi kamu tidak melihat gambaran besarnya mungkin ya. Karena di sini ada kesedihan ya, mungkin beberapa di antara kamu lagi patah hati ya. Ini contoh mudahnya aja ya, mungkin lagi putus, patah hati ya. Kamu terlalu ngelihatnya tuh yang hal-hal yang nggak penting sebenarnya, sentimennya, kesedihannya, menyesali kenapa putus dengan dia, sampai kamu tuh lupa melihat gambaran besarnya. Skenario ini kenapa sih diberikan ke hidup kamu ya. Jadi kamu diminta untuk terbuka ya dengan skenario alam semesta yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, teman-teman ya. Mengapa ya semesta menggiring saya ke arah sana, padahal saya maunya ke sana. Tidak sesuai arahnya dengan yang saya mau. Untuk apa gitu ya. Terbukalah terhadap divine plan ya. Aku sering ya mengulang-ulang pesan ini, teman-teman. Ini bukan aku, maaf. Aku hanyalah speaker ya. Aku hanyalah pembicaranya saja yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Kalau ada orang yang tidak bersedia menerima pesan atau nggak cocok ya nggak apa-apa, silahkan leave sekarang ya. Kalau kamu bersedia dan mau stay di sini ya, aku sangat berterima kasih. Mungkin kalian memang orang-orang yang kemana pesan ini ditujukan ya. Oke. Jadi mungkin saat ini kamu tuh dealing dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak penting gitu ya. Kamu lupa untuk mensyukuri. Satu, mensyukuri apapun yang semesta berikan saat ini, yang mengeluarkan kamu dari situasi ini ya mungkin. Kedua, kamu lupa bahwa ada kehendak yang lebih tinggi yang bercampur tangan dalam kehidupan kita gitu ya, teman-teman. Karena itu kamu diminta untuk diingatkan untuk bahwa kita mesti terbuka terhadap
kehendak yang lebih tinggi, karena sebenarnya ada skenario, ada hal besar yang menanti kita yang lebih baik gitu. Dan energi Sagittarius ya, ini tentang kamu diingatkan juga bahwa hidup itu adalah suatu petualangan ya. Hidup itu suatu petualangan, hidup itu suatu seperti sarana buat kita belajar sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kamu ada beberapa tantangan yang mesti kamu selesaikan dalam kehidupan kamu, it's okay. Jangan takut untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan tantangan itu ya. Dan sekali lagi, alam semesta itu penuh kemungkinan ya, terbuka terhadap ide-ide, terbuka terhadap apapun yang pesan, apapun yang semesta kasih, terbuka terhadap kehendak yang maha tinggi ya teman-teman. Dan yakinlah kalau saat ini memang kamu lagi sedih, jangan khawatir, karena nanti juga semesta juga akan berikan healing ya, akan berikan healing. Akan ada waktu kamu juga akhirnya bisa menyembuhkan diri, entah kamu sendiri atau dengan bantuan orang lain ya. Si Sagittarius ini dia seorang pemanah ya kan. Orang kalau membidik sasarannya ya, kamu bayangkan kamu membawa busur dan panah ini. Sebelum kamu membidik atau menembak sasaran kamu mesti menetapkan sasaran kamu dulu ya kan. Tetapkan target. Nah ini seperti dalam kehidupan ini, kamu punya target apa? Tetapkan targetmu ya, tetapkan targetmu dulu, dan kamu mulai pelajari semua yang kamu perlukan untuk kamu meraih target itu. Kamu bayangkan deh kalau misalnya kamu berburu misalnya ya, kamu bawa busur, panah, terus berburu misalnya ya. Ini hanya sebuah perumpamaan untuk membuat kalian lebih mudah untuk menyerap pesannya ya. Aku nggak tahu kenapa dikasih pesan kayak gini. Aku cuma penyampai sekali lagi ya. Bayangkan kalau kalian berburu ya, ketika kalian tuh mendapat mangsa, oke, saya punya mangsa ini misalnya, itu adalah mangsa buruan saya. Kamu sudah menetapkan itu, lalu apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan lari ya kan, kamu gak akan lari begitu aja kamu menabrak si buruan itu, enggak kan. Kamu akan bersembunyi dulu, mengamati pelan-pelan, tanpa suara, tanpa ribut-ribut. Kamu mengamati dan mempelajari, dan kamu membidik. Kamu menetapkan sasaranmu, membidiknya dengan tepat ya kan. Jadi ini juga yang mesti kamu lakukan dalam kehidupan. Ketika kita itu menetapkan target, lalu kita setelah target itu ditetapkan dan kamu pikirkan langkah-langkahnya apa, dan dalam kamu membidik target itu kamu gak perlu terlalu banyak lakukan stillness ya, tidak perlu terlalu banyak bicara. Dalam keheningan di sini mengindikasikan adanya mungkin kamu melakukan meditasi atau kontemplasi atau merenung ya, seperti itu, untuk melihat dengan lebih jelas sasaran kamu ya, dan supaya kamu bisa membidiknya sasaran itu dengan tepat, membidik target itu dengan tepat ya kan. So ini hanyalah arti lain dari yang aku tangkap dari kartu ini. Mungkin beberapa di antara kamu membutuhkan, saat ini lagi membutuhkan pesan ini ya.
berapa di antara kamu. Terus ini ada balance spirituality and practicality ya, full moon in Pisces. Kalau kamu punya target tadi ya, kaitannya dengan target tertentu yang mungkin mau kamu capai ya, kamu mesti balance ya di situ. Balance spirituality and practicality artinya apa? Kalau spiritualitas itu lebih, istilahnya lebih ngawang-ngawang gitu ya, sesuatu yang sifatnya lebih kayak gak menapak bumi gitu ya, gak menapak bumi. Jadi kamu diminta untuk praktis, kamu diminta untuk grounding ya. Kamu punya impian apa, kamu punya cita-cita apa yang pingin kamu raih. Kamu punya cowok mungkin atau cewek yang pingin kamu tembak gitu ya. Jadi kamu udah menetapkan sasaran pada seseorang ya. Ya ini aku bikin mudah aja ya supaya lebih mudah diterima ya. Misalnya kamu sudah menetapkan si A sebagai target kamu ya. Jadi karena ini juga ada dua orang ya. Nah, misalnya kamu menetapkan seseorang sebagai target kamu, oke. Orang yang jatuh cinta itu lebih banyak berkhayal-khayal biasanya. Kamu lebih banyak berkhayal, mengkhayalkan dia, atau kamu membuat langkah-langkah nyata supaya kamu bisa deket sama dia, bisa lebih akrab sama dia, ya kan? Mungkin kamu sudah punya gambaran siapa dia, mungkin ya. Dan mungkin memang ya sekali lagi praktikal. Kalau kamu memang ingin, ya cinta itu kan mesti diusahakan ya kan teman-teman ya. Ini buat yang single kayaknya ya. Kalau buat yang udah double yang berpasangan udah menikah ya ignore ya. Ini bukan buat kamu ya. Ini tampaknya buat yang single yang memang mungkin saat ini perlu melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Mungkin kamu ingin sudah menetapkan sasaranmu, targetmu pada seseorang ya. Ada orang yang mungkin beberapa di antara kamu nih aku ngerasain mungkin kepingin lebih serius dengan hubungan kamu ya, dengan orang ini ya. Jadi jangan hanya diangankan, jangan hanya diimpikan, jangan cuma dikhayal-khayalkan. Kamu mesti practicality, mesti melakukan tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan action yang nyata, yang supaya ya kamu bisa ngedapetin dia gitu ya. Tentu saja dengan sesuai kehendak ilahi ya. Kalau memang semesta mengizinkan ya, terbuka terhadap kemungkinan, segala kemungkinan yang semesta berikan ya. Intinya cinta bukan hanya dikhayalkan, tetapi harus diusahakan juga ya. Lakukan langkah, lakukan action ya. Dan kalau memang sekarang ini lagi patah hati, mungkin gak apa-apa teman-teman ya. Kesedihan itu, semua orang itu pasti pernah sekali patah hati ya kan. Tapi di sini karena ada 2 full moon, aku ngerasain bahwa itu hanyalah satu fase yang mesti kalian hadapi. Dan karena ada orang yang datang ya, ada sebuah hubungan romantis di sini di King of Summer ini ya, yang datang. Mungkin ini ada saatnya kamu untuk berganti lembaran baru dalam hidup kamu ya, Scorpio. Oke? Itu aja kayaknya yang bisa aku kasih ke kamu ya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.